Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang teknik dan pengembangan instrumen penilaian kompetensi sikap. Saya Anissa Fitri Ramadanti bersama dengan Mbak Ainur Rahmadani, Mbak Agnes Sania Dismawati, dan Mas Ahmad Nurul Hilmi akan menjelaskannya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian penilaian kompetensi sikap. Nah, penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Kegunaan utama penilaian sikap sebagai bagian dari pembelajaran yaitu untuk merefleksikan pemahaman dan kemajuan sikap peserta didik secara individual. Sikap bermula dari perasaan yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu atau objek. Sikap sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk sehingga terjadi perilaku atau tindakan yang diinginkan. Menurut Abdul Majid, sikap terdiri dari 3 komponen, yaitu afektif, kognitif, dan konatif atau behavioral. Komponen afektif merupakan perasaan yang dimiliki oleh seseorang atau penilaiannya terhadap sesuatu objek. Lalu komponen kognitif merupakan kepercayaan atau keyakinan seseorang mengenai objek. Kemudian komponen konatif atau behavioral merupakan suatu kecenderungan individu untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap kehadiran objek sikap. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup penilaian kompetensi sikap. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup penilaian kompetensi sikap. Kurikulum 2013 membagikan kompetensi sikap menjadi 2, yaitu sikap spiritual sebagai pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa, dan sikap sosial sebagai pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Dalam ranah sikap terdapat 5 jenjang proses berpikir, yaitu yang pertama, kemampuan menerima, yang kedua, kemampuan merespon, yang ketiga, kemampuan menilai, yang keempat, kemampuan mengatur atau mengorganisasikan, yang kelima, kemampuan berkarakter. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan penilaian kompetensi sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Rahmadani. Di sini saya akan menerangkan mengenai kelebihan dan kekurangan penilaian kompetensi sikap. Kelebihan dari penilaian kompetensi sikap yaitu penilaian dapat dilakukan bersamaan dengan proses belajar mengajar. Kemudian penilaian dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Kemudian dilakukannya penilaian dapat mengetahui faktor keberhasilan atau kegagalan dari tujuan pendidikan. Selanjutnya, mengajak siswa untuk bersikap jujur. Dan yang terakhir, mengajak siswa menjalankan tugasnya tepat waktu. Kemudian, kekurangan penilaian kompetensi sikap. Kekurangan penilaian kompetensi sikap yaitu sulit dilakukan kepada siswa yang terlalu banyak, membutuhkan instrumen penilaian yang tepat, memerlukan waktu pengamatan yang cukup lama, penilaiannya subjektif, menuntut profesionalisme guru, dan lain sebagainya. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu mengenai teknik dan pengembangan instrumen penilaian kompetensi sikap yang akan dijelaskan oleh Mbak Agnes. Teknik pengembangan instrumen penilaian kompetensi sikap. Dalam artian teknik penilaian ialah cara atau metode yang digunakan untuk melakukan penilaian. Dalam penilaian sendiri itu ada instrumen. Di instrumen itu ialah alat yang disusun atau yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah informasi untuk mengukur pencapaian hasil peserta didik. Teknik
Dan instrumen dalam penilaian kompetensi sikap terbagi menjadi ada beberapa, yang pertama yaitu observasi. Nah, observasi ini merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan pedoman atau lembaran observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku atau aspek yang diamati. Observasi ini langsung dilaksanakan oleh guru secara langsung tanpa perantara orang lain. Sedangkan observasi tidak langsung dengan menggunakan bantuan orang lain seperti guru lain, orang tua, siswa, dan karyawan. Yang kedua yaitu penilaian diri. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta siswa untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri menggunakan daftar cek atau skala penilaian yang disertai rubrik. Kriteria penyusunan lembar penilaian yaitu yang pertama pertanyaan tentang pendapat, tanggapan, sikap. Yang kedua, gunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti oleh responden. Yang ketiga, usahakan pertanyaan yang jelas dan khusus. Yang keempat, hindarkan pertanyaan yang mempunyai lebih dari satu pengertian. Yang kelima, hindarkan pertanyaan yang mengandung sugesti. Yang keenam, pertanyaan harus berlaku bagi semua responden. Kriteria yang ketiga yaitu penilaian antar teman. Nah, penilaian antar teman merupakan teknik penilaian dengan cara meminta siswa untuk saling menilai satu sama lain terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan bisa berupa lembar penilaian antar siswa sendiri. Yang keempat yaitu jurnal. Nah, jurnal merupakan catatan pendidikan di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Terkait dengan pencatatan jurnal, maka guru perlu mengenal dan memperhatikan perilaku siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Aspek-aspek pengamatan yang sudah ditentukan tersebut kemudian dikomunikasikan terlebih dahulu dengan siswa di awal semester. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat jurnal. Yang pertama, catatan atas pengamatan guru harus objektif. Yang kedua, pengamatan dilaksanakan secara selektif. Artinya, yang dicatat hanyalah kejadian peristiwa yang berkaitan dengan kompetisi. Yang ketiga dan yang terakhir, pencatatan harus segera dilakukan. Atau sama halnya jangan ditunda-tunda. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.